Karena tadi sore kita pergi ambil nangka di kebun dan pulang-pulangnya tiba-tiba aja badanku capek. Gak tahu juga itu capeknya karena apa. Manjat juga enggak, angkat nangkanya juga enggak. Jadi bingung capeknya itu karena apa. Apa mungkin karena pengaruh teriknya matahari ya, karena panasnya. Allahu Akbar. Ini aku lanjut tag videonya pas malam selesai sholat maghrib. Karena emang rata-rata ibu-ibunya tuh datang ke rumah kalau udah selesai sholat maghrib. Malam ini kita rencananya mau bikin kue, tapi ini aku tuh kurang tahu kue apa. Karena ini pertama kalinya juga aku lihat kue kayak gini. Aku itu nggak terlalu suka dengan kue yang dikukus-kukus, tapi entah kenapa dengan kue yang satu itu rasanya beda. Awalnya tuh aku nggak ngelirik sama sekali kue ini. Iyalah kan dia itu dikukus dan aku tuh nggak terlalu suka sama yang dikukus. Tapi pas aku cicip-cicip lah, kok enak. Tapi sayangnya di sini tuh aku lupa rekam lebih jelas lagi kuenya. Jadi gimana caranya aku nunjukin ke kalian biar kalian tuh bisa tebak ini nama kuenya apa. Karena ini kita masak kuenya di belakang rumah, jadi ini ibu-ibunya pada ke belakang semua. Padahal di sini tuh sempit. Di dalam rumah itu luas sebenarnya, tapi karena nggak ada yang mau dikerja, jadi ya udah lari ke belakang semua. Dan kalau ibu-ibunya udah pada ngumpul nih, jangan ditanya lagi seheboh apa. Karena hebohnya tuh udah ngalahin pasar ikan, karena mereka tuh pada ngomong semua. Lah, bisa-bisanya nangka yang kita ambil tadi sore itu masih ada sampai malam. Kira-kira ini ibu-ibunya nyimpan di mana? Bisa-bisanya lolos nggak keambil sama yang lain. Kalau di belakang ibu-ibunya pada sibuk masak. Nah, kalau di bagian depan nih anak-anaknya yang sibuk makan. Ya rabun, anak renduk banget makan itu. Ya, ini tiba-tiba aja aku ke belakang karena dengar mereka tuh pada ketawa-ketawa sampai di belakang. Astaga, gimana mereka nggak ketawa-ketawa coba? Lihatlah apa yang mereka pegang, cuman sayur terong. Tapi kalau di tangan ibu-ibu jangan ditanya lagi, pikirannya tuh pasti udah kemana-mana. Nah kan dari ketawa mereka aja tuh bisa ketebak mereka tuh lagi mikirin apa. Tapi sudahlah ya, itu urusannya ibu-ibu. Kita yang belum nikah nih kalem-kalem aja. Malam ini kita nggak terlalu sibuk karena cuma bikin kue aja. Tapi kalau besok jangan ditanya lagi sesibuk apa, karena besok itu udah H-1, jadi bisa dipastikan sibuknya sesibuk-sibuk mungkin. Nah kan apa kata aku, mulai besok itu kita udah mulai sibuk. Ini aja pagi-pagi kita udah mulai potong-potong juku. Selesai ikannya dipotong-potong dan dibersihkan, ini kita mau racik lagi ikannya kemudian dimasak. Ini kita beralih lagi ke dapur bagian dalam. Kalau di bagian dalam ibu-ibunya pada sibuk ngurus daun pisang. Elah, kayaknya dari hari pertama sampai H-1 ini daun pisang nggak pernah absen. Dari tebakanku kalau bukan bikin doko-doko uti ya doko-doko cang kuning. Doko-doko ini kue khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras yang nanti itu dalamnya itu bisa diisi dengan pisang atau dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Kalau orang Bugis tuh nyebutnya kue doko-doko atau roko-roko, yang artinya itu kue yang dibungkus. Karena doko-doko yang kita mau bikin ini banyak, jadi ini dibagi dua, ada yang di dalam ada yang di luar. Ya namanya juga lagi bikin acara ya, jadi semuanya tuh apa yang dibuat tuh serba banyak-banyak. Ikan yang kita masak tadi juga udah masak, jadi ini kita kasih turun dulu dari kompor karena ini ikannya kita mau pindahin ke tempat yang lain kemudian disimpan di prasmanan. Aduh, itu nah ibu-ibu di sana belum selesai bersihin ikannya, mana bu panas-panas lagi. Karena ini udah jam 10, jadi ini kita mau makan dulu karena ibu-ibunya sebagian itu belum sempat sarapan pagi termasuk aku. Jadi yang mau makan-makan, yang mau ngeteh-ngeteh, yang mau nyemil-nyemil karena semuanya itu udah pada siap. Kalau ibu-ibunya udah ngumpul di dapur bagian belakang jangan ditanya lagi seheboh apa, karena nggak tahu kenapa nih kalau udah ngumpul di dapur bagian belakang pasti ada aja pembicaraan itu bikin heboh. Nah kan saking hebohnya di luar tuh orang di dalam tuh sampai berdiri karena kepo. Kayak apalah mereka bikin di luar tuh sampai ributnya bukan main. Ternyata yang bikin heboh itu Maci Salma yang pakai jilbab hitam ini. Karena kalau Maci ini udah ngomong bla 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 atau apalah ya bicaranya itu pasti bawanya lucu. Di sini jangan kamu heran kenapa kameraku tuh kayaknya tinggi betul. Apalagi nih kalau misalnya mereka liatin aku tuh pasti mendongak ke atas karena emang posisi aku tuh lagi manjat. Karena kalau nggak manjat kayak gini mereka tuh nggak masuk kamera semua karena mereka ada yang di ujung sana di ujung sini. Kan kalau posisinya manjat kayak gini kan enak ya, semuanya tuh dapat, semuanya tuh masuk kamera. Ya walaupun mereka tuh sebenarnya nggak mau amat juga masuk kameraku. Bahkan pas awal aku ngerekam nih banyak yang nggak mau kesorot kamera, ada yang menghindar lah, ada yang tutup muka lah, ada yang kabur lah. Tapi karena kerjaan aku tuh ngerekam terus dari awal ibu-ibunya datang sampai malam ibu-ibunya pulang tuh aku rekam terus. Mungkin ibu-ibunya tuh udah capek, udah muak juga karena sekalipun mereka menghindar tetap aku rekam. Jadi nggak ada cerita tuh ya kalau misalnya ketemu sama aku tuh anti kamera, karena kalau kamu menghindar aku kejar. Di sini tuh lagi ada kejadian romantis, bukan romantis juga ya, apa ya, bingung juga ini aku jelaskannya kayak gimana. Jadi ini ada dua orang sepasang, ini bukan sepasang tapi mantan sepasang. Jadi mereka dulu tuh pernah nikah kan, terus tuh pisah lah ya. Ini enggak apa-apa kayak aku cerita. Intinya mereka dua tuh udah jadi mantan istri dan mantan suami, tapi mereka ketemu di tempat acara nikahannya abang aku. Nah secara kebetulan nih perempuan itu ada di dapur dan laki-laki itu juga lagi ngantar ayam ke dapur. Apa enggak ketemu tuh mereka di dapur? Apa enggak dicie-ciein tuh sama ibu-ibu kayak
Jadi begitulah ya, kalau misalnya mereka tuh tanpa sengaja ketemu pasti dicie-ciein sama ibu-ibunya. Apalagi ini kan mereka tuh di tempat acara ya, jadi bisa dibilang sesering mungkin mereka tuh ketemu. Tapi karena mereka tuh masing-masing udah punya pacar, jadi kalau dicie-ciein sama ibunya tuh udah biasa aja, kayak ya udah. Kita tinggalin cerita soal sejoli itu, ini kita lanjut lagi cerita ke perewang-rewangan. Karena ayam yang kita pesan udah datang, jadi ini kita mau bersihin. Ayam yang kita pesan ini udah dipotong-potong sama penjualnya, jadi ini kita tinggal cuci bersih dan pisahin kulit dan daging ayamnya. Alamak, ini bisa-bisanya Maci nyusun piring tapi naik di atas landang-landangnya. Tapi ini bukan perkara naik di atas landang-landang, tapi itu terpal sama kepala jaraknya cuma sejengkal. Bukan apanya, ini matahari teriknya bikin geleng-geleng, takut banget itu Maci meleleh.